Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa, salam sehat. Kita boleh mendengar lagi satu persekutuan di dalam Yesus Kristus untuk firman Allah. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Allah Bapa, dipermuliakanlah namamu yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan baik di bumi maupun di sorga. Segala puji hormat Tuhan atas perkenan Tuhan bangun, sarapan, makan dan minum pagi ini. Itu adalah pemberian Tuhan bagi kami dan lebih meyakinkan kami bahwa Tuhan ada memberkati kami untuk sepanjang hari ini. Karena itu menjadi kekuatan kami Tuhan, Roh Kudus menerangi kami untuk firman yang kami dengar, kami nikmati, kami rasakan. Ampunilah kami, kuduskan hati dan pikiran kami, dan kami berdoa demi Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32, firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Terpujilah Kristus, oleh Roh Kudus berkenan kepada kita. Berbahagialah kita semua yang rindu mendengar firman Tuhan dan mengamalkannya dalam seluruh kehidupan ini. Amin. Nah, saudara-saudara yang berbahagia dalam mendengar firman Tuhan, tema kita pagi ini atau sepanjang hari ini dengan kata siap gerak. Jadi siap gerak, seperti orang upacara, siap gerak. Nah, saudara-saudara, ada pengalaman beberapa hari ini dalam menguji peserta katekisasi. Saya bertanya kepada mereka, setelah kalian mengikuti pelajaran katekisasi, lalu siap untuk disidih, dan setelah disidih, apa yang kamu harus perbuat setelah menerima pengajaran firman Tuhan? Katakanlah kalian sudah siap. Mereka tidak dapat menjawabnya. Ternyata pertanyaan saya sederhana.
saya katakan kalau kamu sudah menerima pelajaran pengajaran firman Allah, maka kamu siap untuk melakukannya. Dengan catatan ketika Anda mengaku, maka dengan pengakuan itu pelajaran yang sudah Anda terima, sedikit banyaknya Anda harus lakukan. Sama halnya kalau Anda pergi gereja, siap untuk memuji Tuhan, siap bersyukur kepada Tuhan, siap mendengar firman Tuhan. Nah, ketika Anda selesai ibadah liturgi, sudah selesai, Anda keluar pintu gereja, lalu berjalan ke rumah. Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang Anda hendak lakukan? Ayo peserta katekisasi. Mereka menjawab ragam dan tidak tepat. Ada yang menjawab makan, pulang ke rumah makan, tidur. Nah, bagaimana kalau Anda menemukan persoalan di dalam perjalanan dan tiba di rumah? Setelah mendengar firman Tuhan, kamu marah-marah, kamu jengkel, kamu banyak hal berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan. Mana firman Tuhan yang kamu dengar? Nah, di situ sama halnya dengan perumpamaan Yesus dalam bacaan kita. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka siap. Samalah mereka pergi ke gereja, tapi tidak melakukan apa-apa. Mereka mendengar live streaming, mereka mendengar online di berbagai YouTube, namun mereka sulit untuk melakukan firman Tuhan. Karena ini Yesus tekankan, dua orang, anak sulung dan anak bungsu. Mereka siap, yang satu tidak melakukan. Katakanlah ini orang berdosa. Nah, kedua, sebab ia tidak mau pergi, jadi berdosa ya, tidak melakukan itu. Ketika orang pergi, bekerjalah tapi siap, tapi tidak melakukan, dosa juga. Ada juga orang berdosa tidak mau melakukan pekerjaan atau firman Allah, tetapi dalam perjalanan dia menyesal. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Karena ada penyesalan daripada orang percaya tetapi tidak ada penyesalan di dalam dirinya untuk melakukan firman Tuhan. Mereka tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini membawa kita kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga siap gerak, itu berarti siap tetapi juga melakukan gerakan. Satu kesatuan. Siap lalu melakukan gerakan. Jangan siap tapi diam di tempat. Saudara-saudara, maksudnya siap gerak itu bergerak. Siap tetapi juga bergerak untuk melakukan sesuatu. Ini istilah upacara ini, saudara-saudara. Karena itu Yesus katakan dalam bacaan kita, siapakah yang diantara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa Yesus beritahu ini? Orang-orang Farisi yang sudah mengenal firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka yang terbelakang. Tapi orang-orang sundal, ya orang-orang berdosa yang tidak melakukan, tetapi ketika dia menyadari seluruh hidupnya, mereka yang bertobat lalu melakukan kehendak Tuhan, mereka lah yang mendahului masuk kerajaan surga. Demikian saudara-saudara, kita orang percaya banyak siap, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan, oh sulit sekali.
Mereka pergi gereja, mereka ikut live streaming, tapi hanya cukup mendengar, tidak untuk bergerak, melakukan kehendak Tuhan. Maaf saudara-saudara, memang kita cinta mendengar firman Tuhan, tapi sekedar untuk mendengar, memuaskan telinga kita setelah mendengar firman Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan tidak sampai ke dalam hati kita, hanya sampai di pikiran kita, hanya sampai kata iya di pikiran, tetapi hati tidak sampai ke hati. Nah, sama orang tadi terkasih, setelah mendengar firman Tuhan, keluar pintu gereja, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka sudah senang mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Yesus lebih cenderung orang yang tidak mau tetapi setelah itu menyesal. Orang yang bertobat maksudnya Yesus. Orang-orang Farisi tidak mau bertobat. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Inilah perumpamaan yang dimaksud Yesus. Mari ibu bapak saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan di pagi ini, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Yaitu melakukan kehendak-Nya. Dari firman Tuhan ini, kita siap mendengar firman Tuhan, kita siap juga gerak seluruh kehidupan kita hari ini. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur kita segera untuk ucap syukur kepada Tuhan, tapi juga setelah mengucap syukur, kita terus melakukan kehendak-Nya. Itulah gambaran kita bersyukur kepada-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan yang berkenan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami dalam kehidupan sepanjang hari ini menerima berkat Tuhan kami bersyukur, dan ketika kami menerima berkat, terus kami siap untuk melakukan kehendak. Dalam keterbatasan kami mohon ampun. Ketidakmampuan kami tolonglah Tuhan, agar kami dapat tertolong dengan kuasa-Mu melakukan kehendak. Ampunilah kami, demi Kristus kami ucap syukur. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.